Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ini adalah tahun terakhir saya membantu Bapak Presiden. Karena pemerintahan Bapak Presiden akan berakhir pada Oktober tahun 2024. Jadi tahun ini adalah tahun terakhir. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu prioritas kerja pemerintah di era kepemimpinan Pak Presiden Jokowi ini adalah pembangunan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah tentu sumber daya manusia yang unggul. Pembangunan sumber daya manusia ini adalah isu yang sangat krusial untuk dilakukan karena kita akan mendapatkan bonus demografi. Sampai tahun 2030-an kita akan mendapatkan bonus demografi. Kita harus memanfaatkan bonus demografi ini untuk kepentingan kemajuan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Dan tentu saja ada berbagai persoalan ketenagakerjaan yang melingkupi ketika kita melakukan pembangunan sumber daya manusia. Beberapa isu yang kita hadapi tentu saja adalah isu yang sangat klasik yang kita hadapi, yaitu tentang masih ditemukannya mismatch, belum terjadinya link and match. Ini tentu saja menjadi pekerjaan yang harus kita kerjakan. Output dari pendidikan maupun dari pelatihan vokasi belum berkesesuaian dengan kepentingan pasar kerja. Ini pekerjaan yang harus kita hadapi bersama, dan ini yang termasuk menjadi tantangan yang dihadapi ketika kita ingin membangun sumber daya manusia yang unggul. 4 tahun ini tahun-tahun awal-awal tahun pemerintahan Pak Presiden, kita menghadapi cukup serius ya persoalan kesehatan, diawali dari persoalan kesehatan kemudian berdampak pada persoalan ekonomi, dan persoalan ekonomi ini berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Tahun 2020, 2021, 2022 itu adalah tahun-tahun yang membutuhkan kerja yang luar biasa. Tapi alhamdulillah seiring dengan kemampuan bangsa kita menyelesaikan persoalan pandemi COVID-19 yaitu faktor kesehatan, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan persoalan ekonomi kemudian berdampak pada sektor ketenagakerjaan. Kalau awal tahun ketika kita mengalami puncak pandemi, tingkat pengangguran terbuka kita masih cukup tinggi banget pada waktu itu, 7,07%. Tapi karena kerja keras dari semua pihak, alhamdulillah per Agustus 2023 ini tingkat pengangguran terbuka kita bisa kita turunkan. Tingkat pengangguran terbuka kita sudah berada pada 5,32%. Saya kira angka ini memang belum sama dengan angka sebelum pandemi COVID-19. Tapi kalau kita lihat pandemi itu dialami oleh semua negara, sampai 7,07% itu angka yang tinggi. Alhamdulillah sekali lagi kita bisa turunkan menjadi 5,32%. Kita akan terus kejar agar pengangguran terbuka kita bisa kita tekan dengan berbagai cara dan langkah. Salah satu yang kita lakukan adalah tadi kaitannya dengan menyambungkan antara output dari pendidikan dan pelatihan vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Bapak Presiden telah mengeluarkan Perpres 68 tahun 2022, di mana Perpres ini adalah kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian swasta, mensinergikan antara laksanaan dunia pendidikan dan dunia pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Dan kita juga sudah alhamdulillah berhasil membangun sistem informasi pasar kerja yang mempertemukan ekosistem ketenagakerjaan kita. Kita sudah memiliki Siap Kerja, sistem informasi dan pelayanan ketenagakerjaan dalam sebuah sistem yang mengintegrasikan, mempertemukan antara pencari kerja, pemberi kerja, termasuk mempertemukan kepentingan pelatihan yang harus disiapkan oleh pemerintah. Ya, saya kira kita masih punya waktu ya, punya waktu, dan ini kan kerja isunya sangat banyak yang harus kita lakukan, harus kita respon.
ini memang tidak bisa kerja sendirian antara Kementerian Ketenagakerjaan saja, tapi membutuhkan kolaborasi. Tadi saya sebut kolaborasi antara seluruh stakeholder ketenagakerjaan. Kita akan terus matangkan. Yang kami lakukan sekarang adalah menyiapkan balai-balai pelatihan vokasi kita. Kita terus melakukan transformasi balai latihan kerja kita. Ya, kita harus kerja keras terus. Kita harus menumbuhkan banyak sekali kesempatan kerja bagi tadi saya sebutkan pengangguran kita yang masih cukup tinggi ya. Saya kira kita punya pekerjaan. Cara yang harus terus kita lakukan adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa meningkat dengan cara bagaimana meningkatkan investasi yang dengan investasi tersebut dapat menciptakan lapangan kerja, kemudian mengembangkan UMKM karena tidak semuanya memiliki keinginan untuk masuk di pasar kerja, menyiapkan mereka menjadi pelaku usaha, memperkuat kalau di tempat kami adalah tenaga kerja mandiri kita. Tenaga kerja mandiri mereka yang berwirausaha terus dapat pendampingan dari pemerintah, kemudian akses permodalannya kita juga bantu. Ini kerja-kerja kolaboratif. Kalau kami lebih concern pada pasar kerja, penyiapan tenaga kerja untuk masuk di pasar kerja. Memang ada sedikit slot untuk kepentingan meningkatkan kompetensi untuk mereka berwirausasaha, tapi ini harus disambungkan dengan kementerian lain. Pendampingan agar mereka mendapatkan akses modal, pasar kerja, pasar yang terbuka bagi pelaku usaha-usaha baru kita, ini juga harus terus kita dorong. Kemudian yang terus kita perbaiki dan kita bangun adalah sistem informasi pasar kerja yang tadi sudah saya sebutkan, siap kerja, terus kita upgrade sehingga semua ekosistem bisa masuk dalam sistem yang kita bangun ini. Dan kemudian dengan berbagai cara kita terus membuka bursa-bursa kerja, mengajak perusahaan-perusahaan untuk mereka menyampaikan lowongan pekerjaan yang selama ini belum banyak yang menggunakan siap kerja ini. Saya mendorong kepada semua perusahaan untuk menggunakan sistem ini, memberikan informasi kepada teman-teman yang sedang mencari kerja, lowongan-lowongan pekerjaan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya saya kira peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita akan terus melakukan transformasi balai pelatihan vokasi kita. Kita sudah mentransformasi balai-balai latihan kerja kita atau kita menyebutnya balai pelatihan vokasi dan produktivitas. Ini kita di UPTP tentu saja kita dorong agar transformasi balai pelatihan vokasi ini juga dilakukan oleh BLK UPTD. Ini pekerjaan yang menurut saya memang sangat krusial karena waktu kita pendek untuk memanfaatkan bonus demografi ini. Ya, salah satu contoh tadi itu Perpres 68. Perpres 68 itu kan Perpres 68 tahun 2022 itu revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Itu pasti itu dengan pendidikan dengan Kementerian Pendidikan ya. Kemudian tadi membuka kesempatan menjadi pelaku usaha itu bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, kerjasama dengan kementerian-kementerian lain. Ya, sebenarnya di PP nomor 51 tahun 2023 ini, inflasi itu juga menjadi formula penyesuaian upah minimum provinsi. Saya mau jelaskan terlebih dahulu ya. Pengaturan tentang pengupahan, kita sudah memiliki peraturan, yaitu baru saja dikeluarkan oleh Pak Presiden di akhir tahun 2023 kemarin. PP nomor 51 tahun 2023. PP ini mengatur tentang pengupahan bahwa upah gubernur memiliki kewajiban untuk menetapkan upah minimum provinsi. Gubernur juga dapat menetapkan upah minimum kabupaten kota. PP nomor 51 tahun 2023 ini merubah peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 yang pada waktu itu teman-teman terutama teman-teman pekerja menyampaikan pandangannya, ketidaksetujuannya terhadap PP 36 tahun 2021. Maka kemudian
kita sekarang sudah merespon apa yang menjadi aspirasinya teman-teman pekerja. Pemerintah mengeluarkan tadi saya sebut PP nomor 51 tahun 2023. Melalui aturan ini maka upah minimum dipastikan akan naik sehingga diharapkan akan mengurangi perdebatan yang selama ini disampaikan tadi. Setiap tahun kita selalu berkutat ada persoalan upah. Kepastian kenaikan upah tersebut diperoleh melalui penerapan formula upah minimum dalam PP nomor 51 tahun 2023 yang tadi ada 3 variabel. Yang pertama adalah inflasi, kemudian yang kedua pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu yang disimbolkan dalam bentuk alfa. Saya kira ini adalah merespon tadi. Kalau inflasinya rendah tentu ya kenaikannya menyesuaikan dengan inflasi yang rendah tersebut. Selain dengan adanya ketentuan pengupahan sebagaimana diatur dalam PP nomor 51 tahun 2023, ini kan juga menyangkut kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri. Tidak hanya merespon teman-teman pekerja, tapi ini juga dengan PP ini kita berharap ada kepastian hukum bagi pelaku usaha kita. Dengan harapannya akan mampu mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, karena di PP 51 ini juga mengatur tentang struktur skala upah. Upah minimum provinsi itu berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Nah, untuk pekerja yang di atas 1 tahun, di PP ini juga diatur tentang upah berbasis produktivitas. Yang tadi saya sebut struktur skala upah. Dan tentu ini juga bagian dari kita merespon bahwa selama ini memang upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah dianggap sebagai upah efektif. Tidak melihat apakah mereka sudah bekerja 1 tahun lebih gitu, tidak melihat itu. Nah, dengan PP 51 ini perusahaan harus menerapkan struktur skala upah bagi teman-teman yang bekerja di atas 1 tahun. Ya, itu juga. Tapi saya sebutkan tadi ya bahwa upah yang ditetapkan oleh pemerintah ini adalah safety net. Jadi batas bawah, tidak boleh pekerja itu dibayar dengan upah di bawah UMP tersebut. Ini. Kemudian tentu saja kita juga tidak ingin malas pinter, malas rajin, pinter bodoh di upah yang sama. Saya kira dengan penerapan struktur skala upah ini kita harapkan masing-masing memiliki keadilan, masing-masing pekerja memiliki keadilan dalam hal pemberian upah. Saya yakin tenaga kerja Indonesia memiliki kans dan potensi besar untuk bisa bersaing dalam pasar bebas global, baik untuk kepentingan dalam negeri maupun kepentingan luar negeri. Saya kira saya sekarang ini dapat banyak sekali permintaan dari beberapa negara terhadap PMI kita, pekerja migran kita. Itu menunjukkan bahwa pekerja migran kita mampu berkompetisi dengan negara-negara lain. Kita banyak sekali mendapatkan permintaan misalnya nurse, misalnya juga tenaga kerja di hospitality itu juga banyak sekali mereka sangat berharap mendapatkan pekerja dari Indonesia. Ini salah satu keunggulan yang saya kira saya menganggap ini kemampuan pekerja kita bersaing di era global ini, di pasar bebas ini. Di dalam negeri kita juga terus pastikan bahwa tenaga kerja Indonesia itu bisa berdampingan dengan tenaga kerja asing. Melalui peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing dan Permenaker nomor 8 tahun 2021, kami terus mendorong pemberi kerja TKA untuk memfasilitasi alih teknologi atau alih keahlian, ada transfer of knowledge. Kemudian program pendampingan TKA telah jauh diimplementasikan, memungkinkan tenaga kerja kita untuk memperoleh pengetahuan tambahan dari TKA. Dengan cara ini kami berharap
menciptakan ekosistem di mana inovasi dan pembelajaran bersama dapat menguatkan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam pasar bebas ya. Selling point yang saya juga sangat appreciate ya kepada teman-teman pekerja migran kita, pekerja keras, kemudian mampu beradaptasi dengan negara setempat. Kemudian kalau orang Jawa sih nggak neko-neko ya pekerja kita. Itu menurut saya kelebihan ya. Memang kita tantangan dari sisi bahasa, tapi kita punya keunggulan dari sisi pekerja keras, mampu beradaptasi, gak neko-neko, tadi itu punya kelebihan. Jadi saya meng-compare jika pekerja migran kita itu sama-sama memiliki kualifikasi bahasa, itu mereka akan tetap memilih Indonesia. Jadi inilah maka saya sering mengajak kepada teman-teman, kalau dari sisi kompetensi dasarnya itu mereka rata-rata kita memiliki, tinggal kita touch up ya dengan kompetensi bahasa. Kita sedang dorong, terutama saya dorong balai-balai pelatihan vokasi kita untuk ada pelatihan bahasa. Karena banyak sekali lulusan dari akademi perawat, akademi kebidanan, itu mereka dari sisi kompetensi keperawatan sudah memiliki, tinggal kita touch up dengan kompetensi bahasa. Makanya kita sering bersinergi dengan teman-teman lembaga pendidikan. Oke, teman-teman lembaga pendidikan menyiapkan kompetensi dasarnya, nanti kemudian finishing touch-nya kita kerjakan dengan kompetensi bahasa. Saya yakin karena benar-benar mereka mengakui bahwa kita punya keunggulan. Ulet, pekerja keras, mampu beradaptasi, itu persoalan tersendiri ya. Dan berada di negara penempatan, kemudian tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, itu problem. Ada problem sosial pasti. Kita memang sedang mendapatkan bonus demografi. Penduduk usia produktif kita lebih besar dibandingkan penduduk di luar itu. Makanya yang tadi saya sebutkan, kita dorong investasi masuk biar mampu menyerap tenaga kerja. Di samping itu ini yang namanya anugerah ya. Di saat kita mendapatkan bonus demografi, banyak negara sedang mengalami aging population. Jadi pasar kerja itu kita create dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar negeri tersedia banyak sekali lapangan pekerjaan. Tadi sudah kita punya selling point, kemudian kita siapkan mereka agar mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja luar negeri. Pasar kerjanya tersedia, kita bangun sistem informasi pasar kerja. Mereka teman-teman calon pekerja migran kita dapat informasi yang utuh tentang peluang itu. Kita juga menempatkan atase ketenagakerjaan kita di 11 negara. Ini mereka kita juga mampu menjadi market intelligence ya, agar mereka mampu mencari pasar. Kemudian kita siapkan di dalam negerinya melalui balai-balai pelatihan vokasi. Insya Allah tadi juga disambut, jadi dalam negerinya kita siapkan bagaimana investasi itu juga tidak hanya padat modal, tapi juga investasi yang juga padat karya, mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Insya Allah kalau semua dikerjakan, ada integrasi, ada sinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, saya yakin kita mampu mengatasi bonus demografi ini. Iya, tadi sudah saya sebutkan, TKA itu tidak dengan mudah bisa masuk ke negara kita. Hanya pada skill dan kompetensi tertentu, pada jabatan tertentu yang diatur. Kita sudah mengaturnya dalam peraturan pemerintah kita punya peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing, kemudian dilengkapi dengan Permenaker nomor 8 tahun 2021. Jadi tidak semua jabatan itu bisa diisi oleh tenaga kerja asing. Di samping juga ketika diperbolehkan
perlu ada transfer of knowledge, perlu ada tenaga kerja pendamping di Indonesia. Kita pastikan bahwa tenaga kerja asing itu tidak merebut kesempatan bagi tenaga kerja kita. Ya, saya kira kita sudah berada di 4.0 dan belum tuntas 4.0, kita dihadapkan pada society 5.0. Era di mana industri mengintegrasikan teknologi dan manusia, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan manusia seperti budaya. Jadi mau tidak mau kita tidak bisa menghindar dari kemajuan teknologi ini. Yang harus kita lakukan adalah menyiapkan tadi dimulai dari sumber daya manusianya. Sumber daya manusia yang kita siapkan harus mampu menjawab kebutuhan kemajuan teknologi informasi. Beberapa hal yang sudah dilakukan, kami pun harus memberikan layanan ketenaga kerjaan berbasis digital. Antara lain tadi sudah saya sebut tentang Siap Kerja. Sistem ini kan mengintegrasikan 4 layanan, mulai dari layanan peningkatan kompetensi melalui pelatihan vokasi, kemudian Sertihab, layanan sertifikasi kompetensi, kemudian Karir Hub, layanan informasi pasar kerja, dan Bizhub, layanan pengembangan kewirausahaan. Jadi pendidikan kita, pelatihan yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan harus bisa menjawab kebutuhan teknologi, kemajuan teknologi informasi itu. Mau tidak mau semuanya harus melakukan transformasi. Ini yang kami lakukan, dan saya kira tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan juga melakukan, pendidikan dan kebudayaan Ristek itu juga melakukan hal yang sama. Semua berbenah untuk mampu beradaptasi dengan teknologi, kemajuan teknologi informasi ini. Memang ada beberapa jenis pekerjaan akan hilang, tapi akan muncul jenis-jenis pekerjaan baru. Jadi antara yang hilang dengan jabatan atau pekerjaan baru itu lebih banyak yang baru. Yang kita lakukan tadi saya sampaikan bahwa pendidikan maupun pelatihan vokasi harus menjawab kebutuhan pekerjaan baru yang muncul. Jadi kalau menurut McKinsey kan antara jenis pekerjaan yang hilang dengan yang baru lebih banyak yang baru. Yang harus kita lakukan memastikan bahwa kompetensinya sudah mampu menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan baru tersebut. Itulah makanya harus melakukan transformasi. Ya, Kemenaker berkomitmen menghapus pekerja anak. Upaya yang terus kita lakukan antara lain adalah kita mensosialisasikan kepada dunia usaha dan masyarakat secara luas tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Kemudian melakukan upaya pencegahan dan penghapusan pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Melalui program kita melakukan program zona atau kawasan bebas pekerja anak dan kampanye menentang pekerja anak. Kemudian melaksanakan program pengurangan pekerja anak. Ini alhamdulillah telah banyak sekali menarik pekerja anak dari tempat kerja. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita terus melakukan penguatan kapasitas penegakan hukum norma pekerja anak dan PBTA melalui perluasan pendidikan dan pelatihan. Kami memfasilitasi pencanangan pada 200, ini tahun 2023 ya, 287 perusahaan perkebunan kelapa sawit, diantaranya karena mereka memang banyak keluarga yang tinggal di perkebunan itu, banyak melibatkan anak-anak. Awalnya mungkin mereka menemani orang tua, kemudian lama-lama juga ikut membantu pekerjaan orang tua. Ini yang terus kita sosialisasikan, bagaimana zona itu aman dari pekerja anak.
Dalam upaya pencegahan human trafficking dengan kedok penempatan pekerja migran Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Perpres nomor 22 tahun 2021 tentang gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Kementerian Ketenagakerjaan menjadi salah satu anggota dari gugus tugas pusat bersama dengan 23 menteri atau pimpinan lembaga yang lain. Kemudian saya kira semua tahu ketika ada pertemuan forum KTT ASEAN di Labuan Bajo, Presiden juga membawa isu TPPO ini ke dalam KTT tersebut. Kita ingin bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk serius dan sungguh-sungguh melakukan pencegahan terjadinya human trafficking ini. Dengan modus apapun, termasuk dengan modus penempatan pekerja migran. Langkah-langkah yang terus kami lakukan agar tidak dijadikan modus adalah memperbaiki sistem tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran kita yang terintegrasi dari pusat sampai ke daerah. Tujuannya adalah satu, kita memiliki satu data penempatan dan pelindungan. Itu dengan itu kita bisa tracing ya, jangan sampai terjadi human trafficking. Kemudian hal lain yang terus kita lakukan adalah memasukkan klausul terkait pencegahan TPPO dalam kerjasama bilateral. Misalnya yang terakhir adalah ada joint statement melalui joint working group yang waktu itu ditandatangani antara Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, saya dalam hal ini, dengan Menteri Sumber Manusia Malaysia, yang di dalam butir tersebut adalah memastikan bahwa penempatan itu melalui prosedur dengan melakukan dan mengintegrasikan dalam sebuah sistem. Ini adalah salah satu cara kita jangan sampai human trafficking menggunakan kedok penempatan. Kemudian kami juga membentuk Satgas Pelindungan Pekerja Migran. Ini sudah ada di 20 daerah embarkasi atau debarkasi atau daerah asal. Salah satu tugasnya adalah pencegahan penempatan pekerja migran non prosedural. Ini rata-rata penempatan dengan cara non prosedural ini menjadi pintu masuk terjadinya human trafficking. Kemudian kami juga memberikan sanksi tegas berupa sanksi administratif hingga pencabutan izin terhadap perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang terbukti terlibat dalam penempatan pekerja migran secara unprosedural. Ini dalam Satgas tadi kan melibatkan kementerian dan lembaga. Saya tidak berhenti untuk terus mengajak semua saja warga negara Indonesia, jangan sekali-kali terkena bujuk rayu, iming-iming dari siapapun, namanya calo atau namanya apapun, yang mengajak bekerja ke luar negeri dengan mudah, tapi tidak mampu menunjukkan adanya job order. Ini awal dari biasanya terjadinya human trafficking. Jadi kalau mau bekerja, gunakan prosedur yang benar, datang ke layanan terpadu satu atap yang tersedia di berbagai daerah, atau jika tidak atau belum tersedia LTSA, teman-teman datang kepada Dinas Ketenagakerjaan di provinsi atau kabupaten kota. Ini layanan yang diberikan oleh pemerintah untuk mempermudah teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin bekerja ke luar negeri datang langsung ke layanan terpadu satu atap.